utang, apa riba al-qard itu juga lebih unik lagi. Argumentasi yang digunakan oleh para ulama itu kan kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat itu riba. Menariknya pertama gini, ini teksnya bukan hadis. Ini sama sekali bukan hadis. Tapi diterima oleh para ulama sebagai sebuah kaidah yang katanya sumbernya dari hadis, tapi hadisnya sudah nggak tahu riwayatnya yang mana yang benar itu. Termasuk argumentasi yang kehilangan sanadnya tapi diterima maknanya. Kemudian banyak orang melihat di dalam beberapa mazhab bahwasanya setiap pinjaman yang membawa keuntungan itu berarti riba. Padahal ada perinciannya. Misalnya di dalam mazhab Syafi'i yaitu qaulnya Imam Samsuddin Romli. Qard yang menarik manfaat yang itu dianggap sebagai riba itu dilihat dulu manfaatnya. Manfaatnya itu apakah kembali kepada murni ke orang yang meminjami, yang punya uang untuk dipinjamkan ke orang lain. Kalau itu riba. Kalau manfaatnya justru berbalik, manfaatnya murni ke orang yang meminjam, malah itu bukan riba. Malah itu bukan riba. Bentuknya misalnya ada orang meminjami 1 juta, tapi dia mensyaratkan kamu bayarnya 900.000 saja. Itu kalau dimaknai secara mutlak itu harusnya riba. Tapi di dalam qaulnya Ar-Romli itu bukan riba karena justru manfaatnya kembali ke orang yang hutang. Nah, problemnya adalah menjadi semacam pembahasan yang menarik itu jika manfaatnya itu ke dua belah pihak. Misalnya seorang yang menghutangi dia mendapatkan manfaat dengan penambahan pengembalian. Lah, orang yang dihutangi itu juga mendapat manfaat karena dengan modal itu dia bisa berkembang bisnis dan sebagainya. Itu yang terjadi perdebatan apakah itu dihukumi riba atau tidak. Dan di dalam pendapatnya Romli dilihat dulu manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih besar diterima oleh yang menghutangi maka dia jelas riba. Tapi kalau tidak. Maka di dalam seminar itu saya sempat bilang dan itu saya dapat omongan juga dari beberapa guru di Al-Azhar. Bukan Darul Ifta, ini di luar Darul Ifta malah. Itu ngomong kalau pinjaman dengan durasi panjang sekali tapi bunganya sangat kecil itu tidak jadi riba. Terus saya mengkiaskan, saya tanya langsung ke teman-teman yang orang kerja di BSI. KUR, kredit usaha rakyat, dengan bunga 6% itu mencukupi nggak? Nggak mencukupi, Nur. Itu karena aslinya 6% ditambah 6%. 6%-nya subsidi pemerintah. Karena setiap orang itu punya hak mendapat KUR itu 500 juta. Setiap warga negara Indonesia itu punya hak untuk mendapatkan kredit usaha 500 juta. Hanya mungkin pengeluarannya nggak bisa sekali, bisa beberapa kali. Tapi ketika 6%, itu berarti 6%-nya itu subsidi pemerintah, 6%-nya untuk bank. Jadi nggak mencukupi, untuk keuntungan sama sekali nggak. Jadi kalau dengan bunga seperti itu 6% itu bukan riba malah. Itu jelas keuntungan bagi itu. Apalagi hutang-hutang negara kepada IMF dan sebagainya, itu bunganya di bawah 6%. Hutang-hutang yang nilainya fantastis. Yang mungkin triliunan, ratusan triliun, itu mustahil dia sampai 5% mustahil. Pasti 2%, 1% itu udah berat. Itu udah berat. Malah yang menariknya, hutang negara dengan negara. Itu nggak ada resiko. Resikonya cuma satu, yaitu yang maknawi saja, yaitu dia dianggap gagal bayar oleh negara yang lain, sehingga nilai surat hutang dia akan turun. Ketika nilai surat hutang dia akan turun, dia akan kesulitan nantinya ketika ngambil uang untuk menjual surat berharga dia ke bondnya akan dijual ke negara lain tuh susah. Tapi nggak akan misalnya ketika dia gagal bayar negara tertentu dia gagal bayar. Terus misalnya pulaunya diambil, pelabuhan diambil, nggak ada. Karena pinjaman antar negara itu beda sistemnya dengan pinjaman di dalam negara itu beda. Jadi malah nggak ada resikonya sama. Pertama bunganya kecil sekali, cuma 1%, 2%, nggak sampai 6%, jauh. Nah, itu yang unik. Jadi malah saya berpikir riba itu berat, pertama hukumnya sangat berat, diancam. Tapi solusi untuk melepaskan diri dari riba itu banyak sekali.
pertama dilihat dari mazhabnya. Mazhabnya itu banyak sekali. Kalau kita nggak cocok dengan aplikasi di dalam mazhab Syafi'i, kita bisa pindah ke mazhab yang lain. Kalau misalnya berat, kalau diterapkan secara berat itu ya berat, total berat sekali. Misalnya kalau jual beli besi dengan besi, satunya besi tua, satunya besi tua, satunya besi yang baru. Harganya kan jelas otomatis lebih mahal besi yang baru kan. Kalau dalam mazhab Hanafi, besi dengan besi karena dia bisa ditimbang, maka dia termasuk ribawi. Kalau 1 kilo harus sama 1 kilo, nggak boleh lebih dari itu. Jadi menurut mazhab Hanafi, tukar-tukar yang dilakukan oleh orang-orang Madura itu juga bisa ribawi gitu loh. Madura. Terus satu lagi, dan itu fakta yang membuat semakin menarik soal riba ini. Ketika Rasul mengatakan soal riba, dan itu kejadiannya itu argumentasinya atau masyarakat itu hidupnya di zaman itu, hidup di zaman ketika ada dualisme antara komoditas, yaitu barang-barang, dan antara mata uang. Emas dan perak itu dianggap di zaman itu, dan sampai mungkin awal abad ke-20 itu masih dianggap sebagai mata uang. Terus selain emas dan perak itu dianggap sebagai komoditas. Nah, sekarang itu udah semuanya bisa jadi komoditas. Bahkan yang tidak memiliki nilai secara intrinsik seperti dolar itu dijadikan komoditas. Di Bapeti juga dianggap sebagai komoditas. Dolar itu komoditas loh. Dolar itu komoditas. Disimpan sebagai cadangan devisa negara. Emas juga dikomoditaskan. Misalnya taruhlah uang selain dolar atau juga emas selain dolar dan emas, misalnya mata uang rupiah, rubel dan sebagainya. Faktanya hukum asli jual beli mata uang itu nggak bisa. Hukum asli jual beli mata uang dengan ada selisihnya itu nggak bisa. Yang disebut sebagai sorf di dalam hukum fikih itu nggak bisa. Tapi faktanya kita lihat di seluruh dunia itu kalau kita tukar uang selalu ada keuntungan. Kita nukerin uang $100 ke money changer, keluar 1.700.000 sekian. Kemudian setelah kita terima langsung kita tukarkan $100. Apakah menjadi utuh $100? Mustahil. Pasti berkurang. $98 misalnya atau $99. Itu berarti mereka ngambil keuntungan. Dan asli hukum aslinya itu aslinya nggak boleh. Lah, para ulama kontemporer itu semacam sepakat. Lah, gimana solusinya supaya boleh? Maka dianggap mata uang itu salah satunya emas, salah satunya perak. Jadi kalau di dalam hadis yang disebutkan itu emas dan perak, kemudian oleh ulama sekarang itu dianalogikan ke emas dan perak, mata uang yang berbeda negara itu, maka kita temukan bukan hanya 2 yang disebutkan hadis, tapi 170 sesuai dengan jumlah bilangan negara. Artinya para ulama juga sebenarnya dari berbagai mazhab atau dari berbagai cenderungan yang menganggap misalnya bunga bank itu riba atau bunga bank itu bukan riba, itu juga semuanya kebentur dalam fakta-fakta itu karena terlalu berat. Resikonya itu terlalu berat kalau dianggap mutlak riba atau mutlak tidak riba, itu semuanya berat. Syekh Taqi Muhammad Taqi Al-Utsmani di dalam kitab Fiqhul Buyu itu yang salah satu orang yang paling paham ekonomi syariah di dunia, yang sekarang mufti Pakistan itu kan, presnya tadi itu kan. Mana kan? Apa coba? Oh iya. Lanjut. Itu ngomong kayak gini. Kang Dede suaranya. Beliau kan menganggap bahwasanya alasan uang fiat sekarang, uang yang tidak ada jaminan emasnya itu sebagai barang ribawi. Sebagaimana itu pendapat mayoritas ulama kontemporer. Berbanding terbalik dengan Darul Ifta yang anggap bahwa mata uang fiat sekarang itu bukan ribawi karena jelas-jelas itu bukan emas. Jadi mengikuti mazhab Syafi'i dalam persoalan ini. Lah, alasan yang menyebabkan saya Muhammad Taqi Al-Utsmani itu alasannya menarik, nanti dibalik, alasannya saya balik. Alasan kenapa itu tidak sepakat dengan pendapat Darul Ifta itu karena kalau demikian mudah sekali kalau mengikuti pendapatnya Darul Ifta itu mudah sekali mendapat celah untuk tidak jadi riba. Karena uang fiat itu dianggap bukan emas, bukan nukud, maka dia menjadi urudu tijaroh. Kalau urudu tijaroh, maka tukar menukar dengan sesamanya itu kalau tidak dianggap kor tapi dianggap jual beli, maka boleh ada berlebihan. Misalnya saya menukarkan uang, taruhlah saya hutang, taruhlah
riba semuanya. Lah, tapi justru ini menariknya. Justru alasan itu membuka bahwasanya celah untuk tidak dianggap riba. Sistem hutang dengan cara seperti itu sangat luas sekali. Karena kalau mengingkari bahwasanya mata uang sekarang bukan seperti nukut, bukan seperti mewakili emas dan perak, itu faktanya seluruh negara di dunia itu menjual mata uangnya, diperjualbelikan. Ada perusahaan-perusahaan money changer yang memang mengambil keuntungan dari jual beli mata uang. Jadi sama-sama gitu loh. Malah yang lebih enak sebenarnya ikut mazhabnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan yang namanya riba, barang ribawi, itu hanya yang disebutkan di dalam hadis, yaitu emas dan perak, dan selebihnya itu yang dituliskan ya al-burru bil burri syairu bisyari milhu bil mil, yang itu aja. Selebihnya nggak boleh dikiaskan. Karena tidak ada alasan rasional mengapa itu merupakan ribawi sedangkan yang lainnya tidak. Ulama-ulama yang menggunakan analogi dalam ini kan berbeda pendapat. Syafi'i karena itu makanan, mazhab yang lain karena ditimbang dan ditakar tergantung kebiasaannya, dan ada yang ditimbang dan ditakar itu berubah. Beras itu dulunya ditakar, berubah menjadi ditimbang di beberapa daerah. Di sini di Jakarta itu ditakar ya, pakai 1 liter, tapi di daerah lain itu ditimbang, di Mesir itu ditimbang, di sini ditakar. Jadi udah kacau sistem. Nah, karena itu hukum ribawinya jadi kabur semuanya. Jadi kalau saya pribadi sih agak kesulitan, dalam arti kesulitan untuk menentukan kaitannya seperti itu kayak emas dan sebagainya. Itu dianggap tadi kan pertanyaan XAU itu, apakah ribawi? Kalau dianggap mata uang ya ribawi, kalau dianggap nggak mata uang ikut kaulnya Malik dan sebagainya bukan ribawi. Dan artinya boleh diperdagangkan walaupun bukan fisik, XAU dan sebagainya. Atau nganggap bahwasanya sekarang udah berubah totalnya, sekarang emas itu bukan lagi uang tapi komoditas. Faktanya demikian, karena fikih sering kali berubah ketika faktanya berubah. Ya nggak tahu ini jawaban atau enggak, pokoknya rumit. Terkait riba itu berat tapi gampang cari kelanya, gampang banget. Yang paham kira-kira seperti itulah. Yang gampang itu iba bukan riba ya. Ya, pemaparannya sangat menarik sekali dan sangat jelas gitu, bahwasanya memang itu terkait dengan perputaran uang, ekonomi begini sistemik yang harus kita cross check kembali gitu dari setiap masing-masing negara. Karena kan memang mayoritas di negara-negara maju kan mereka mengasosiasikan hukum ekonomi negaranya itu rata-rata kapitalis ya. Nah kalau misalkan yang di Indonesia kan memang nggak jelas ya, mau sosialis nggak dapet ya kan, kapitalis ya pada kurang disetujui gitu kan. Nah mau sosialis demokratis juga nggak dapet juga ya. Maksudnya dalam statuta negara kita juga hukum ekonominya belum ada ditegaskan gitu ya. Hukum rimba kalau di Indonesia itu. Iya, intinya berbisnis jangan sama pejabat. Jadi kalau kembali ke penjelasan Ustadz Nora tadi, kalau menurut keimanan saya menganggap XAUSD ini komoditas bukan mata uang. Biar boleh. Ya bebas lah. Ya ada pertanyaan lain? Apa itu? Kawan-kawan itu asik itu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain atau tanggapan lain. Terima kasih Janora pencerahannya. Ruwet. Ya. Ayub. Iya, kenapa? Kalau minjem duit buat makan itu kira-kira perlu ditagih nggak?
Iya, gimana jawabannya Bang Peter? Gimana? Minjem duit apaan? Minjem duit buat beli Surya sama warteg itu kira-kira ditagih apa enggak gitu. Oh, jangan itu mah jangan ditagih, kasihan. Soalnya yang minjem pasti sangat butuh itu. Baik, gimana? Ini kita sudah jam 2:14 ya. Kalau di waktu ya dikasih waktu tadi sama Prof sampai jam setengah 2 ya. Gimana? Karena untuk kelompok selanjutnya kita malam. Kayaknya udah habis waktu ya. Ya, Ya ini apa namanya terkait dengan nanti kita masuk makalah kedua malam. Ini udah jam 2, setengah 2 lewat. Ustaz Ali,